Sidang ketiga peninjauan kembali pun digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 7 November 2019. Saat itu hadir seorang tokoh masyarakat Jawa Barat bernama Andri Perkasa Kanta Prawira ke ruang sidang demi memberi dukungan moral kepada Rohadi. Bahwa setelah saya cermati, kalau suapnya kepada hakim, Berta akan didakwa dan akan dituntut dengan pasal 6. Di mana kalau pasal 6 ancaman pidananya itu minimal 3 tahun, maksimal 15 tahun. Inilah sengaja Karel memaksa saya agar suapnya kepada penyelenggara negara, artinya kepada panitera pengganti. Sehingga pasal yang akan dituduhkan adalah pasal 5 yang ancaman pidananya lebih rendah, yaitu dari 1 sampai 5 tahun. Dan kalau yang terjadi nanti pasal 12 huruf C, suap kepada hakim, maka Karel Tupu yang waktu itu di dalam putusan bahwa dia telah menyuruh istrinya untuk menemui hakim. Oleh karenanya itu yang dikhawatirkan oleh Pak Karel, dia akan terlibat pasal 55, ikut serta menyuruh istrinya dan akan terlibat di dalam kasus suap Saiful Jamil. Dan puncak dari perjuangan Rohadi dalam menggapai keadilan berlangsung pada 14 November 2019. Saat itu Rohadi menandatangani berita acara sidang peninjauan kembali di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Seusai menandatangani berita acara dan menyalami majelis hakim serta jaksa, suasana ruang sidang pun sontak menjadi haru dan penuh dengan derai air mata. Mahkamah Agung memberikan keadilan yang seadil-adilnya. Saya percaya kepada Mahkamah Agung. Saya percaya kepada Mahkamah Agung memberikan putusan yang seadil-adilnya buat diri saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas kejadian ini yang menimpa diri saya. Saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Kini Rohadi pun tinggal menanti putusan Mahkamah Agung atas peninjauan kembali kasusnya tersebut. Rohadi berharap hakim di Mahkamah Agung berkenan memberikan putusan yang adil sesuai kadar kesalahan yang dilakukannya. Dengan telah ditandatanganinya berita acara sidang atas permohonan PK oleh pemohon terpidana Rohadi selaku pemohon PK yang telah digelar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saya berharap kepada Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas diri saya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Prinsip penegakan hukum di negara hukum itu tidak hanya agar orang bersalah itu dihukum, tetapi agar orang bersalah itu dihukum sesuai dengan bobot kesalahannya. Ini poin. Mengapa begitu? Karena kebutuhan akan keadilan itu tidak hanya milik orang yang tidak bersalah, tapi juga milik orang yang bersalah. Untuk apa? Agar dia dihukum sesuai dengan bobot kesalahannya. Itu poin satu. Yang kedua, salah satu prinsip negara hukum adalah agar keadilan itu ditegakkan di atas segalanya. Untuk apa hukum kalau keadilan itu tidak ada? Itu pertanyaan yang sering dilontarkan oleh para pakar hukum. Karena keadilanlah hukum itu diadakan di muka bumi kalau kita baca sejarahnya itu. Nah, oleh karena itu dalam penegakan hukum keadilan diutamakan. Nah, sekarang kita melihat dari kasus Pak Rohadi ini tampaknya bahwa dalam sebuah konstruksi hukum ada begitu banyak orang yang terlibat, seharusnya yang terlibat. Tapi ada orang tertentu, termasuk yang paling apes adalah Pak Rohadi ini, dihukum dan dipaksa dalam tanda kutip memikul beban akibat pidana melampaui kesalahan yang dibuat.